Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan merasakan iman Islam dan merasakan nikmatnya kesehatan, keafiatan, panjang umur, sehingga Allah memperkenankan kita kembali untuk bertemu dengan bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan bulan yang Allah sudah tetapkan menjadi bulan hurum, sesuai daripada penjelasan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, adakah amalan khusus? Adakah amalan yang khusus sekali yang perlu kita amalkan di bulan Rajab ini? Amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita amalkan di luar bulan Rajab boleh kita lakukan di bulan Rajab. Amalan apapun itu, amalan bentuknya apapun itu, sesuai berdasarkan yang diajarkan oleh para ulama, yang didasari dari hadis yang sahih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan sunnah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan pada bulan Rajab ini, ya terdapat juga pada bulan-bulan lain, lain, yaitu puasa sunnah. Yaitu ada satu sahabat bernama Utsman ibn Hakim al-Ansari. Suatu ketika beliau bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Sahabat Utsman ibn Hakim al-Ansari ini bertanya kepada Sa'id ibn Jubair. Apa kata beliau? An saumi yaumi Rajab. Ceritakan padaku, beritahu aku tentang puasa hari Rajab. Lalu beliau Sa'id ibn Jubair berkata, oh, aku telah mendengar Abdullah ibn Abbas. Beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Hatta la naqulu la yuftir, sehingga kami berkata beliau itu tidak berbuka. Beliau itu tidak berbuka. Apa maksudnya? Saking banyaknya beliau berpuasa pada bulan Rajab ini, saking banyaknya seolah-olah beliau tidak berbuka. Seolah-olah beliau tidak berbuka. Akan tetapi pada bulan lainnya, pada Rajab bulan lainnya, suatu ketika pun yuftir, beliau tidak berpuasa. Beliau tidak berpuasa. Hatta la naqulu la yasum, sehingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa pada bulan Rajab yang lainnya. Maka kita ambil kesimpulan di sini, suatu ketika pada bulan Rajab beliau berpuasa sampai seolah-olah beliau tidak berbuka, saking banyaknya beliau puasa pada bulan Rajab. Tapi suatu ketika pun pada bulan Rajab yang lain beliau tidak berpuasa. Di hadis yang lain pun ada seorang sahabat yang bernama Abu Mujibah al-Bahili. Suatu ketika beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap
kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Mujibah Al-Bahili, siapa engkau? Apa kata Abu Mujibah Al-Bahili? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku adalah Abu Mujibah Al-Bahili yang dulu pernah datang kepadamu, yang dulu pernah menghadap kepadamu. Oh, dulu engkau saya lihat seger, sehat, badannya seger, badannya sehat, gede. Kok sekarang kurus badanmu? Apa kata Abu Mujibah Al-Bahili? Ya Rasulullah, saya berpuasa setiap harinya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Mujibah Al-Bahili, oh, jangan seperti itu. Puasalah sehari. Atau puasalah Senin Kamis. Atau puasalah puasa Daud. Apa kata Abu Mujibah Al-Bahili? Aku tidak cukup dengan puasa-puasa tersebut ya Rasulullah, sehingga aku puasa setiap harinya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, sum minal hurum, berpuasalah dari bulan-bulan hurum. Oh, kalau begitu, kalau kamu adalah orang yang senang puasa, orang yang senang banget puasa, sum minal hurum, maka puasalah dari bulan-bulan hurum. Mana bulan hurum? Yaitu diantaranya adalah bulan Rajab. Dan selanjutnya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu adalah bulan-bulan hurum. Maka disuruhlah Abu Mujibah Al-Bahili untuk puasa pada bulan-bulan hurum. Diantaranya disebutkan di situ adalah bulan Rajab. Lalu kesimpulannya adalah puasa di bulan Rajab, puasa Rajab itu hukumnya sunnah, tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Boleh kita melakukan puasa di bulan Rajab, dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Beliau berpandangan dengan hadis-hadis yang tadi tersebut, 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. 4 mazhab, mayoritas 4 mazhab, Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan bahwasanya puasa Rajab hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, ada pengecualian daripada Imam Ahmad ibnu Hanbal, yaitu puasa Rajab hukumnya makruh jikalau apabila dilakukan full. Jikalau dilakukan full, maka hukumnya makruh. Bagaimana caranya supaya tidak makruh? Kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, yaitu pertama, dibolong 1 kali. Jangan puasa 1 hari pada bulan Rajab, maka menjadi sunnah lah itu. Atau tidak, sebelum bulan Rajab kita berpuasa, atau setelah bulan Rajab kita berpuasa, atau diiringi dengan bulan-bulan lainnya berpuasa. Maka sepakat berarti kesunnahan daripada 4 mazhab bahwasanya sunnah daripada puasa di bulan Rajab. Dari itu kalau kita mau puasa di bulan Rajab, berdasarkan hadis sahih yang saya telah bacakan tadi dan menurut pandangan ulama yang 4, ulama mazhab yang 4, maka kita boleh berpuasa pada bulan Rajab, asalkan jangan menggunakan dalil-dalil yang palsu, hadis-hadis yang palsu. Jikalau puasa maka ini akan terhapus, ini akan terhapus. Tidak masuk di akal. Jikalau melakukan sholat sunnah di malam ini, kita akan begini dan begitu. Jikalau amalan ini, kita ini begitu. Kalau kita berdasarkan dengan hadis-hadis yang tersebut,
maka puasa kita menjadi bid'ah. Nah, tetapi jikalau kita bersandarkan dengan hadis-hadis yang tadi dan ulama mengatakan kesunnahan daripada puasa Rajab, maka kita boleh melakukan puasa Rajab, insyaallah. Dan hadis-hadis yang palsu tersebut sudah dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam karangan beliau, kitab beliau yaitu Fadail al-Awqat. Di sana diterangkan bahwasanya hadis-hadis tentang tentang bulan Rajab dan hadis-hadis yang keterlaluan, melampaui batas, tidak masuk di akal, itu adalah hadis-hadis palsu. Dan tetapi jikalau kita bersandar dengan hadis-hadis yang tadi, maka puasa kita termasuk dalam kategori sunnah. Lalu kalau kita mau melakukan amalan-amalan yang di bulan lain, kita lakukan di bulan Rajab, boleh, asalkan niat kita, i'tiqad kita, keyakinan kita tidak bersandarkan dengan hadis-hadis yang palsu. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika menjelang daripada atau ketika masuk daripada bulan Rajab. Apa doa beliau? Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Rajab ini dan di bulan Sa'ban, sehingga kita sampailah dipertemukanlah oleh Allah dengan bulan Ramadan, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur fi taatillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.